Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 10 TCKT 1 akan menjelaskan materi bahasa Inggris Recontext yang beranggotakan Ahmad Ataki Farel Fausta, absen 4, Arina Mumarisa Haq, absen 7, Endarus Salama, absen 10, Irania Nova Erindita, absen 14, Nihlatul Afifah, absen 24, Nur Hikmah Hadiani, absen 27. Pengertian Recontext. Recontext adalah jenis teks bahasa Inggris yang menceritakan kembali kejadian atau peristiwa di masa lampau. Cerita tersebut dapat berupa aksi atau aktivitas sebelum seseorang menulis teks. Kalau dalam bahasa Inggris, recontext is a text which retells event or experience in the past. Tanpa disadari, kita pasti sering menceritakan pengalaman lampau dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan Recontext, Purpose of Recontext. 1. Memberikan informasi pada pembaca tentang kejadian atau pengalaman di masa lalu. 2. Menghibur pembaca dengan menceritakan sesuatu yang menyenangkan. 3. Merefleksikan dan menganalisis peristiwa atau pengalaman tertentu. 4. Mendokumentasikan pengalaman penting secara tertulis. 5. Mempelajari dan memahami peristiwa sejarah melalui teks recon. Generic Structure of Recontext atau struktur recontext. 1. Orientation. Dalam bahasa Indonesia, artinya orientasi alias pengenalan. Sudah pasti isi dari orientation adalah informasi mengenai tokoh atau karakter, lokasi, waktu kejadian, dan lain-lain. Melalui orientation, harapannya pembaca dapat memahami jalan atau alur cerita dari penulis. 2. Series of event. Event adalah kejadian, sedangkan series berarti rangkaian. Dalam bagian ini, penulis akan menuliskan rangkaian mengenai peristiwa atau kejadian yang mereka alami, atau inti dari recontext. Selain itu, biasanya para autor mengungkapkan personal remarks of events, alias pernyataan pribadi mengenai cerita yang ditulis. 3. Reorientation. Dalam membuat recontext, akhir dari sebuah cerita disebut dengan reorientation. Pada bagian ini, penulis akan menuangkan rangkuman dan kesimpulan dari keseluruhan cerita sekaligus memberitahu endingnya, atau sad atau happy. Jika ada author, juga menambahkan kesan dan pesan untuk pembaca. Ciri-ciri recontext. Karakteristik of recontext. Recontext memiliki dua ciri utama, yaitu 1. Dalam recontext tidak ada konflik yang diceritakan oleh penulis, berbeda dengan teks naratif bahasa Inggris yang memiliki konflik pada strukturnya. 2. Selalu ada urutan cerita secara kronologis, misal ada cerita di hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Language feature of recontext atau kaidah kebahasaan recontext. 1. Using simple past tense. Dalam recontext bahasa Inggris, sebagian besar cerita diisi menggunakan kalimat simple past tense untuk menunjukkan aktivitas di masa lampau. Pola kalimatnya terbagi menjadi 2, yaitu 1. Verbal sentence dengan rumus subject, verb to, and complement. Dan 2. Ada nominal sentence yang rumusnya subject, be, dan complement. 2. Using specific participant. Specific participant yaitu sesuatu yang memiliki objek tertentu, tidak bersifat umum dan unik, atau hanya ada satu. 3. Using personal participant. Personal participant contohnya seperti I, my group, my friend, my husband, dan lain-lain. Dalam recontext, biasanya personal partisipan akan muncul di bagian orientation sebagai pengenalan tokoh ataupun karakter dalam cerita. 4. Using action verb. Action verb adalah kata kerja yang merujuk pada tindakan yang kamu lakukan dan bisa terlihat oleh orang lain. Verb ini dikenal juga dengan dynamic verb. 5. Using linking verb. Linking verb yaitu kata kerja yang menghubungkan antara subjek dan keterangan. Linking verb ini bukan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh subjek. Sementara itu, yang berlaku pada recontext adalah bentuk simple past tense-nya, yaitu was dan were. Yang keenam ada using chronological connection atau sequence connective. Chronological connector atau connector of sequence adalah kata sambung yang digunakan untuk menyatakan urutan terjadinya peristiwa. Chronological connector berguna untuk menyatakan aktivitas yang terjadi lebih dulu dan mana yang terjadi selanjutnya. 7. Using conjunction.
Conjunction adalah bagian dari part of speech yang tugasnya adalah menghubungkan dua kata, frasa, atau kalimat. 8. Using adverb. Adverb adalah kata keterangan. Ia memberikan lebih banyak informasi atau mendeskripsikan lebih detail dari kata kerja, kata sifat, dan kata lainnya. 9. Ada using adverb ial parse. Adverb parse adalah frasa yang bersifat adverb, alias frasa yang fungsinya menjelaskan. Adverbial parse itu sendiri jenisnya beragam, tapi yang paling banyak digunakan dalam teks recon adalah adverb parse of time dan adverb parse of place, yang berfungsi untuk menerangkan waktu dan tempat kejadian. 10. Using time connectives and sequence connective. Connectives ini adalah kata atau frasa yang menghubungkan bagian kata, frasa, klausa, dan kalimat. Selain itu, ada juga sequence connective untuk mengurutkan sebuah informasi berdasarkan langkahnya. Contoh, before, after, then, first, second, third, finally, at last. Macam-macam recount text, types of recount text. Pertama, personal recount text. Personal recount text adalah salah satu jenis teks yang bertujuan untuk menceritakan mengenai pengalaman pribadi penulis. Personal recount adalah jenis paling umum yang sering ditemukan dalam penulisan recount. 2. Factual recount text. Factual recount text merupakan cerita untuk menyajikan laporan terkait peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta benar-benar terjadi. Jadi ini tidak terpaku pada kejadian personal, bisa juga kejadian orang lain. Contohnya seperti laporan mengenai percobaan sains A.KA, ilmu pengetahuan, ataupun laporan kepolisian. Yang ketiga ada imaginative recount text. Imaginative recount adalah teks yang biasa digunakan seseorang sebagai cerita dari peristiwa imajinatif yang dialami oleh seseorang. Contohnya recount text yang menceritakan pengalaman penulis mengenai khayalan yang ia dapat dari mimpi. Keempat, historical recount text. Historical recount text adalah bentuk recount text yang isinya menceritakan peristiwa sejarah. Intinya, teks ini adalah cerita sejarah dalam bahasa Inggris. Tapi bedakan dengan naratif ya. Kalau di naratif sifatnya adalah khayalan. Sementara itu, dalam recount text, sejarah yang diceritakan memang benar-benar terjadi di masa lampau. Contohnya tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Contoh recount text dalam bahasa Inggris. Berikut berbagai contoh teks recount. Summer vacation in Bali, my first time riding a bike, experience in an English debate competition, an amazing journey to the summit of Everest, when I met my idol, valuable lesson from my first business failure, first day of school in America, memorable moments at a rock music concert, scuba diving experience in Raja Ampat Island, a spiritual journey to Mecca for Hajj. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.